Assalamualaikum. Terima kasih. Dan memang kalau namanya doa pagi itu tidak semua orang itu punya hati. Mungkin bisa bangun pagi, kadang-kadang bangun siang, kadang malam, kita nggak bisa. Jadi hati, kalau dia ingin berdoa, pasti tiap hari bangun. Pasti. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Karena firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul sepakat dalam Yesus dan ada tempat ini. Amin. Lebih dari 4. Ada mawar. Terima kasih. Jadi kita sesuai dengan temanya itu, mengapa doa kita tidak didengar Tuhan? Kadang kita doa sampai nangis-menangis, sampai keluar air darah, bahkan sampai wah begebu-gebu, doanya indah. Tapi mengapa nggak dijawab Tuhan? Kita harus introspeksi diri. Kadang-kadang kita menganggap, doa aku pasti jawab, pasti Bang. Apa benar jawab Tuhan? Kita introspeksi diri. Apakah benar doa kita selama ini? Memang kita nggak bisa nganu. Terus mengapa doa kita jawab Tuhan? Enggak. Hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya mengucap syukur aja, berserah pada Tuhan. Yang pertama adalah, mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Dan kita kan ambil tema dari Markus 11 ayat 24-26. Kita baca dulu. Markus 11 ayat 24. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang pertama adalah, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kamu dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya, Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi mengapa kita berdoa kadang-kadang lupa untuk melepaskan pengampunan? Minta ampun kepada Tuhan. Coba kita buka dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bisa ada yang baca enggak? Yesaya berapa, Pak? Yesaya 59 ayat berapa, Pak? 51. Dari 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Baik, begini firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. 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 Terima kasih, Pak Tri. Jadi membuat kita jauh sama Tuhan apa? Ada kejahatan kita, dosa-dosa kita. Itu jelas dari Yesaya ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan buat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ya segala dosamu, dosa-dosa kita. Selama ini kita menyadari enggak? Hari-hari itu kan kemarin atau yang kita lakukan panjang hari penuh dengan kebaikan atau dengan dosa? Terus kita introspeksi diri. Nah, dosa itu tidak hanya terus kita menyakiti orang, tidak. Pikiran kita, usaha kita,
pekerjaan kita yang selalu melayani orang lain, itu dosa. Pikiran kita yang jahat, mungkin orang lain atau buat ingin menjatuhkan orang lain juga jahat terhadap Tuhan. Dari pikiran kita mengingini suatu juga jahat di hadapan Tuhan. Jadi kita menyadari harus kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya dosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita. Kalau kita minta ampun, nanti ampun kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 coba. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes ayat 9 ya Pak. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dengan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu adil. Kalau mengasihi kita, dosa separah apapun, kalau kita bersabda Tuhan, bersyukur, minta ampun pada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Kadang-kadang kan orang menganggap, wah, nggak akan diampuni dosaku, aku terlalu jahat. Tapi Tuhan mengatakan, separah apapun dosamu, kalau kita benar-benar bersungkur di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, minta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Di saat pandemi ini, mungkin saat ini kita jauh dari Tuhan, pun kita menghalalkan suatu cara, mungkin dagangan kita mungkin nggak laku-laku karena pandemi ini, usaha kita bangkrut, tapi kita melihat jalan pintas apa dan orang pintar cari pesugihan atau cari orang-orang yang untuk berbuat jahat, menggunakan suatu cara, tapi nggak jahat di hadapan Tuhan. Hubungan kita sangat penting selama ini. Mungkin hubungan kita sama sesama manusia gimana? Kita sering memfitnah orang, menyakitin orang, menghujat orang, mencaci maki orang, bahkan menipu orang, menjolimi orang. Apalagi nggak berbuat jahat selama ini. Kadang-kadang di masa pandemi ini kita menghalalkan suatu cara. Bahkan nanti saya tidak di internet aja banyak orang yang jual jimat-jimat itu. Bahkan santet pun kan bisa nyantet jarak jauh asal ada foto. Menghalalkan suatu cara, ingin sukses, ingin berhasil dengan cara instan. Apa itu nggak menyakitin hati Tuhan? Tuhan Allah yang cemburu. Kalau kita benar-benar minta ampun Tuhan, ampuni Tuhan, inilah aku yang berdosa Tuhan, ampuni aku. Aku telah menyakiti orang lain, ampunilah aku Tuhan, telah menyakiti mungkin pasangan hidupku, atau saudaraku, sahabatku, tetanggaku. Ampunilah Tuhan. Mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Kadang-kadang kita berdoa asal doa aja, minta yang kita inginkan, tidak mau mengampuni. Padahal Tuhan mengatakan di Markus 11 ayat 25-nya, dan apabila karena dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Itu jelas sekali. Kalau kita berdiri untuk berdoa, selesaikan dulu masalah kita. Hubungan rumah tangga,
sama anak, sama mertua, sama mantu, sama cucu, ada permasalahan, selesaikan dulu, baru kita berdoa. Kalau ingin jawab doa, doa kita, selesaikan dulu, ampuni dia, berkati dia. Kalau dia nggak mau ngampuni, urusan dia sama Tuhan. Bukan soal benar atau salah, tapi respon kita. Bukan berarti kita minta ampun itu kita yang salah juga. Kita belajar mengasihi dia. Mungkin dia selalu buat jahat, tapi kita minta ampun, ampuni aku. Aku minta maaf ya. Bukan memaafkan berarti kita yang jahat, kita yang salah, bukan. Kita belajar maafkan dia. Itu Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebenarnya kita nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita, mengampuni kita. Jangan sampai kita itu terus ego. Ngapain aku ngampuni dia? Aku yang tidak salah kok, yang salah kok. Ada ego kita. Dan jelas mengatakan, kalau kamu nggak ngampuni, Tuhan nggak ngampuni kamu. Kalau kamu ngampuni, Tuhan ngampuni kamu. Itu harus kita terapkan. Itu harus kita lakukan. Firman Tuhan ini nggak boleh dibantah. Kadang-kadang kita ngerasain orang lain atau mungkin bersungguh-sungguh atau membenci orang lain, selama ini punya dendam sama orang lain, kita selesaikan, rugi, doa kita nggak dijawab Tuhan. Soal dia mau mengampuni, nggak usah dia sama Tuhan. Penghakiman adalah hak Tuhan. Kita nggak usah menghakimi dia. Tidak usah menghakimi dia. Tapi serahkan semua pada Tuhan. Maka selama kita berdoa, kalau kita minta ampun dan mengampuni orang yang menyakiti kita, maka doa kita akan dijawab. Mengapa doa kita yang dijawab? Karena kita tidak mau mengampuni dan egois bahwa kita itu lebih benar daripada orang yang tersakiti atau menyakiti kita. Ego kita tanggalkan kalau pengen layak di hadapan Tuhan. Ego kita tanggalkan. Kita belajar rendah hati, belajar mengasihi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengucap syukur. Selama ini kita pernah mengucap syukur enggak kalau berdoa? Apa yang diberikan pada Tuhan sebenarnya? Kita sebenarnya harus mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi dan segar-segar berjasmani rohani, dapat pergi kemanapun kita pergi, dapat berkomunikasi dengan orang lain, dapat bekerja dengan baik dan lancar. Harus mengucap syukur, dapat makan apapun yang diberikan Tuhan saat ini. Padahal ucap syukur tuh harus kita lakukan. Coba baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18. Ayat 18 ya Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Begini firman Tuhan, mengucap syukurlah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal itu. Dan hal itu bukan soal kita bahagia aja. Waktu kita sedih, waktu kita sakit, bisa kita mengucap syukur. Waktu kita difitnah orang, bisa kita mengucap syukur. Ditipu orang, dolimi orang, bisa kan ucap syukur. Bahkan usaha kita bangkrut gara-gara orang yang teman kita, sahabat kita yang menipu, bisa kan ucap syukur. Saat ini kita mungkin di rumah sakit, bisa kan ucap syukur. Tapi Tuhan mengatakan ucap syukurlah dalam segala hal. Apa kita sudah kita jalankan? Kadang-kadang kita ada masalah berat aja, kita menggerutu dan kita menyimpang. Kan ada masalah berat aja, kita nggak pernah mengucap syukur, tapi malah membeberkan ke orang lain. Apa sih pergumulan kita saat ini? Tidak bisa kita atasi gini. Tidak pernah mengucap syukur pada Tuhan. Kalau kita ucap syukur pada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat pada kita.
kasih jalan keluar kepada kita, jalan terbaik pada kita. Kalau doa, ucap syukur ya. Apapun keadaan kita, ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan lancar, ucap syukur. Bisa menghirup udara, ucap syukur. Saat ini kita bisa berkumpul dengan teman-teman, jom bersyukur. Dan lalai mengucap syukur. Doa kita dijawabkan, harus mengucap syukur. Jangan sampai doa kita tidak dijawabkan. Ego kita. Tanggalkan itu semua. Harus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita saat ini. Saat ini disakitin orang, difitnah orang, caci maki orang. Atau keadaan saat ini kita terburuk, mungkin usaha kita nggak bisa berhasil, tidak bisa berkembang, atau tambah ambruk, atau tidak bisa berkembang dengan baik. Apa mungkin kita nggak bisa ada pekerjaan atau di PHK? Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena apapun keadaan kita. Dan yang ketiga adalah salah doa. Salah keadaan setelah kita berdoa. Coba kita buka Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 3 ayat 4. Yakobus 4 ayat 3. Baca, ada yang baca? Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Amin, amin, amin. Nah, ini jelas sekali. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kita kata dong, doa itu enaknya aja. Pengen semua jawab Tuhan. Apa doa kita benar selama ini? Kadang-kadang kita doa perlu sungguh-sungguh, tapi yang kita doakan adalah untuk kejahatan kita. Tuhan, usahaku semua berhasil, tapi Tuhan, berarti apa? Dia usaha apa? Dia sabu-sabu, narkoba. Apakah benar di hadapan Tuhan? Atau mungkin dia mungkin arisan, dan semua berhasil, tapi arisan bodoh. Apakah diberkati Tuhan? Apa jawab Tuhan? Tuhan tahu isi hati kita. Nggak akan dijawab. Nggak akan dijawab Tuhan. Doa kita salah, ingin memuaskan diri kita sendiri. Apa yang minta? Supaya kita itu senang, bahagia, tidak menginginkan orang lain. Puasan daging kita. Kita doa benar-benar ingin mengingini suami orang lain. Kan benar. Akan dijawab Tuhan. Jelas sekali. Jangan kita itu memuaskan kedagingan kita. Doa-doa kita supaya dijawab Tuhan. Tapi apa? Untuk memuaskan diri kita sendiri. Kebahagiaan diri kita sendiri. Udah semua berhasil, tapi kita undang orang pintar. Tuhan itu Allah yang cemburu. Kita doain supaya berhasil, usaha supaya berhasil. Tapi di pikiran kita juga undang orang pintar, paranormal. Tapi doa juga benar hadapan Tuhan. Kita harus terpacu diri. Kenapa doa-doa kita tidak dijawab Tuhan? Atau untuk
saat ini kita doa untuk memuaskan diri kita sendiri, kita untuk positif. Jangan sampai kita itu berdoa salah kaprah. Tuhan nggak akan jawab doa kita. Jangan sampai. Bagaimana supaya doa kita dijawab? Oh iya, kesalahanku. Selama ini tidak mau melepaskan pengampunan. Selama ini tidak mau mengucap syukur. Selama kita ini doa-doa kita salah untuk memuaskan diri kita sendiri. Pernahkah kita doa buat bangsa kita, negara kita, sahabat kita, saudara kita, anak kita, doa syafaat? Atau selama ini kita doa untuk diri kita sendiri terus? Kita harus introspeksi diri. Kalau memang kita doa benar-benar, doakan sahabat kita, keluarga kita, yang dalam rumah ada, suami, istri, anak, cucu, mantu, mertua, doakan. Berkati semua. Biarpun dia jahat, enggak. Berkati, ampuni dan berkati. Kepala negara kita, bangsa kita, yang memimpin pemerintahan kita, Bapak Presiden, berkati, seluruh menteri, kabinet, aparat pemerintahan keamanan, aparat TNI, tim medis, berkati semua. Kalau negara kita aman, kita juga tenang. Kota kita aman, kita kerja juga tenang. Warga sukacita, kita juga tenang. Doa kita juga tenang. Apalagi kita bisa berdoa bersama dan keluarga, doa syafaat. Suami, istri, anak, cucu, mantu, bahkan sahabat, tetangga, bisa doa bersama. Di mana 2-3 orang berkumpul sepakat dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tempat itu. Apapun kami minta, Tuhan akan menjawabnya. Itu firman Tuhan dah. Mengatakan bahwa kalau kita berkumpul sepakat dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tempat situ. Dan apapun kami minta, Tuhan menjawab. Kan dua orang benar yakin doakan saya kuasanya. Serahkan semua pada Tuhan. Dan jangan sampai doa-doa kita nggak dijawab. Dan yang terakhir ya, bimbang. Bagus. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus berapa, Pak? 1 Ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 6 sampai 8. Begini firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sesama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Amin. Adalah ia meminta dalam iman. Kita kalau doa harus punya iman, harus percaya. Doa kita akan dijawab Tuhan. Harus punya iman. Bila kita belum menerima, aku akan menerimanya. Punya keyakinan, kesungguhan. Dan sama sekali jangan bimbang. Dan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau bimbang berarti kita mendua hati. Kita doa. Kita enggak sungguh-sungguh. Bimbang. Jawab Tuhan enggak ya? Doa aku ya. Masih bimbang berarti. Padahal kita pernah doa sungguh-sungguh. Tapi itu habis doa. Jawab Tuhan enggak ya? Tidak punya kepastian. Percuma. Kita
Kalau kita percaya bahwa doa kita dijawab Tuhan, jangan bimbang. Jangan punya iman. Doaku dijawab Tuhan. Harus punya keyakinan. Dan kita percaya bahwa orang benar yakin doakan sangat bisa terjadi. Dan apapun kami doakan, akan mujizat terjadi. Orang kami doakan. Itu harus punya iman. Seperti pelepasan. Kalau kita juga punya iman, jangan sampai kamu bisa keserang kembali. Apalagi musir setan. Orang kesurupan. Kita nggak punya iman setengah-setengah. Dan lakukan. Kalau kamu setengah-setengah, jangan lakukan kamu mendoakan orang yang kesurupan. Kamu bisa diserang balik. Bisa setan itu menguasai dirimu. Tapi kalau nggak punya iman, udah, kamu nggak percaya, kamu puji-pujian aja, penjauhan pujian. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita itu nggak punya iman dalam doakan sesuatu. Kita doakan nggak punya iman, jangan. Doakan orang, sembuh nggak ya? Aduh sakitnya gitu ya, parah gitu ya. Tapi kita itu nggak punya kepastian. Kalau kita doa, soal dia sembuh nggak, urusan dia sama Tuhan. Kita nggak usah merasa salah, jangan. Soal sembuh nggak itu urusan dia sama Tuhan. Kesembuhan itu bisa terjadi saat itu juga, mungkin besok, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun baru kesembuhan, baru bisa terjadi, usaha dipulihkan. Bisa juga. Tapi seperti Paulus saja. Dia melayani masih sakit. Tapi dia waktu meninggal juga masih sakit. Tapi enggak, dia terlalu mengucap syukur. Enggak bimbang. Jadi jangan sampai kita hati bimbang. Kami yakin kalau kita benar-benar berseru pada Tuhan, minta ampun Tuhan, serah pada Tuhan, mujizat akan terjadi. Dan saksian sedikit ya. Waktu saya pelayanan, istri saya melayani anak sekolah minggu, banyak murid-muridnya. Waktu itu pas Natalan, hari Natal. Jadi pas mengadakan Natalan, kan hari Natal pas hari Desember mengadakan Natalan sekolah minggu. Tapi anak saya yang kedua sakit tak bawa puskesmas. Ini kalau nanti sakit berlarut, kalau keluar darah, bawa ke rumah sakit. Begitu pagi-pagi dia benar keluar darah dari hidung, masukkan ke rumah sakit. Katanya, dia anak saya kena DB, trombositnya udah 13. Jadi keluar darah dari mulut, dari hidung, sumpelin ini sampai pakai es, buat beku darahnya. Dan hari itu sebenarnya di saya ada pelayanan itu ke sekolah minggu, masanya dia kan bagi ketua, dan anaknya itu dulu hampir 100 orang harus datang, masa dia ketuanya. Dan anak saya lagi di rumah sakit, harus diopname, keluarga nggak ada, saudara nggak ada, itu diopname, ya serahkan orang. Saya keluar di ruangan, ada orang, ibu-ibu datang dan, Pak, anak bapak nganu kena DB ya? Ya, nah, Pak, ada orang pinter Pak. Di sana itu tetangga saya juga mau sembuh, di sini sembuh. Wah, itu Pak, itu Pak, Bandung gini. Ya Bu, makasih. Pura-pura, tadi nomor teleponnya Pak, tajam Pak. Pura-pura nyatat, padahal nggak nyatat saya. Aku sangat sama Tuhan. Kalau orang pergi udah
Terima kasih Tuhan. Setelah itu saya pulang. Sore mau pelayanan setelah minggu itu untuk Natalan itu. Padahal anak saya di rumah sakit. Saya pulang sama istri ke rumah dan saya mau anak saya tinggal tak titipin suster. Begitu saya tinggal satu titipin ke suster, saya mau berangkat pelayanan dan mobil saya starter nggak jalan. Biasa jalan nggak, Bang? Doa salah saya. Bila ini mobil ini bisa hidup kembali. Nah, soal pulang nanti biar bisa nggak masalah. Nanti bisa pelayanan, bisa pulang pergi. Starter bisa jalan. Aneh. Ke jalan. Pelayanan di sana. Udah. Terus pelayan. Hati memang nggak tenang, tapi diserahkan pada Tuhan. Anak keadaan kritis. Di pelayan di sana. Ditelepon dari rumah sakit. Bu, anak ibu kritis. Ibu harus segera datang. Wah, istri juga bilang. Tapi istri tetap tenang. Saya tetap tenang. Terus rekan-rekan kami pelayanan bergandeng tangan berdoa. Serahkan pada Tuhan. Setelah itu saya pulang. Langsung menuju rumah sakit. Anak ibu harus ditransfusi darah. Tapi jawab istri saya apa? Enggak. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus akan menghancurkan kuasa gelap bahkan semua sakit penyakit. Darah Yesus akan mencukupi darah anak saya. Ibu tanggung jawab, ya ini anak saya. Jangan ditransfusi darah. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup. Istri saya akhirnya enggak transfusi darah. Istri saya berdoa. Ada berjalan kudus, diangkat istri saya, masukkan. Itu anak saya masih SD itu. Masukkan, diminumkan. Anak saya itu dikasih pemanas sampai. Masih terlalu dingin, udah kayak orang meninggal. Udah pucat sekali. Nah, tapi apa? Saya berdoa. Akhirnya trombosit langsung itu naik. Sampai dokter bilang gini, Ibu, anak ini kalau hidup, semuanya biaya dokter dihapuskan. Tanggung jawab. Terima kasih. Kasih apa? Obat-obatan herbal belikan. Nggak jadi transfusi darah. Terus akhirnya trombosit naik. Akhirnya apa? Pemulihan terjadi. Berapa hari? Cuma ya 5 hari berapa? Nah, kesembuhan terjadi. Akhirnya apa? Dokter bilang, aku udah janji kalau anak hidup itu mujizat. Maka semua biaya dokter lepaskan. Akhirnya apa? Semua biaya dokter lepas. Dan bahkan biaya apapun udah ada mencukupi. Jadi nggak mengeluarkan satu sen pun. Itu mujizat dari Tuhan. Kita berserah pada Tuhan. Tetapi saya menyesal doa-doa saya salah. Apa? Tuhan kalau saya pulang, dia mobil saya rusak dan juga masalah. Begitu tak starter, mobil benar rusak. Nggak bisa turun mesin. Meski habis dipinjam teman saya itu ke Jakarta. Radiator bocor, jadi kering, radiator kering. Nah, saat itu harus dibongkar turun mesin. Habisnya 1,8 juta. Saya nggak punya apa-apa uang. Saya minta Tuhan, silakan ini. Ini mobil untuk pelayanan Tuhan. Ini mobil engkau Tuhan. Kamu angkat tangan. Tetapi berapa hari mobil dibongkar, berapa hari ada orang dari Pontianak, Kalimantan, itu ketemunya di Jakarta. Waktu Natalan di Tiberias, Natalan bersama, saya Natal, istrinya. Tapi orang itu ketemu ya jangan kita tukar bukan, tapi nggak kenal sama sekali. Orang itu dari mana? Orang Bekasi mana? Tapi nggak akrab nggak apa. Udah selesai. Orang itu telepon, Bu, ada nomor rekening. Betapa? Nggak tahu ini Tuhan kayak beriakan. Akhirnya dikasih nomor rekening. Dikasih 1,8 juta persis apa yang mobil butuhkan.
saya bersuruh minta langsung Tuhan. Itu mujizat terjadi. Kan dua orang benar yakin doa yang sangat besar kuasanya. Itulah. Maka kalau kita benar berdoa, imani, bahwa doa kita akan jawab. Yang penting pertama ialah ampuni orang menyakitin kita atau kita sakiti. Yang kedua adalah kita harus mengucap syukur. Apapun keadaan kita harus mengucap syukur. Dan yang ketiga adalah jangan salah doa. Dan ketika yang keempat ada harus punya iman. Harus punya iman. Jangan sampai kita nggak punya iman. Kita percaya bahwa doa-doa kita harus jawab Tuhan. Kita yakin. Dan doa buat grup juga. Kan grup kita anggotanya ada yang sakit. Doa syafaat. Doa khusus. Jangan sampai kita itu merasa ego kita benar di hadapan Tuhan saat ini. Jangan. Kita mungkin selama ini punya sakit hati pada orang lain. Ampuni dia, berkati. Soal penghidupan adalah Tuhan. Kita nggak usah anggap kita itu benar. Jangan. Soal salah benar itu urusan dia, Tuhan. Soal salah benar ada respon kita. Tapi kita berserah pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Pasti Tuhan akan mengampuni kita. Para apapun dosa kita. Kalau kita berserah pada Tuhan dan minta ampun dan bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni kita dan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dan ucap syukur terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang singkat ini Tuhan Yesus. Ya firman ini bisa kami mengerti, pahami, jika kami bisa melakukan firman hidup. Dan ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus yang secara sengaja dan sengaja menyakiti orang lain. Tingkah laku, perbuatan, ucapan, dan pikiran kami paskan paunan pada orang-orang besar kami. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, layak melayani kau bergalian juga berkat orang lain. Dan anak-anakmu tempat ini yang ambil bagian dalam Zoom Tuhan Yesus, yang ikut Zoom berada saat ini, lawat mereka satu persatu, jangan mereka satu persatu, yang sakit atau sembuhan, yang terikat pasan beban berarti adalah Yesus, yang jauh dari ketuk hatinya, nanti yang mereka bisa kembali bersama-sama untuk menguji melakukan Terima kasih berkati kehidupan keluarganya, suami, istri, anak, cucu, berkati pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, pelayanannya, dan Yesus. Kemanapun beliau berada menjadi berkat kepada orang lain, kemanapun firman Tuhan banyak jajah dimenangkan, bolehkan buat berkati. Terima kasih dan juga ada damai sejahtera juga kehidupan keluarganya. Terima kasih kami serahkan ini semua dalam Tuhan saja, karena firman mengatakan doa orang benar yakin doa akan sangat besar kuasanya, dan di mana 2-3 orang berkumpul sepakat dalam Yesus hadir tempat ini, dan apapun kami minta engkau jawabnya. Berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Ada dalam setan juga. Berkati orang yang tidak bisa hadir. Lawat mereka satu persatu. Yang sakit atau sembuhan, yang terikat pasan beban berarti ada Yesus. Yang jauh dari engkau ketika hatinya, nanti yang mereka bisa kembali bersama-sama untuk menguji melakukan belum menangkap supaya Tuhan terus semat mau bertobat untuk menguji melakukan Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal sarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Roh Kudus, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin.